Bab 1370, Aku Mau Nyawamu. Amelia berpikir sejenak, kemudian menjawab. Aku hanya ada kekasih, yaitu kamu. Sekarang bukan waktunya bercanda. Valentino mengeluarkan ponselnya sambil memindahkan gigi mobil untuk menggerakkan mobil ke depan lagi. Setelah itu, dia langsung menginjak pedal gas. Wush! Pada saat ini, di depan muncul satu mobil lagi. Mobil di depan itu melaju ke arah Valentino. Lampu jauhnya juga langsung menyala. Lampu jauh mobil ini pasti sudah pernah dimodifikasi karena ia sangat terang. Saat lampu depan menyala, itu sangat menyilaukan mata Valentino dan Amelia sebentar. Valentino segera menundukkan kepalanya dan dia merasa sedikit bingung. Saat kamu tidak tahu siapa musuhmu dan seberapa kuat mereka, kamu benar-benar tidak boleh menganggap enteng situasi. Apa kamu ada pengawal? Valentino berpikir karena Amelia keluar, keluarga Arden pasti akan mengutus orang untuk diam-diam melindungi Amelia, kan? Aku mengusir mereka semua agar mereka tidak mengganggu kencanku denganmu. Amelia memainkan kedua jari telunjuknya, dia terlihat malu. Kali ini, kita benar-benar akan kesusahan untuk melarikan diri. Valentino menggeleng-geleng kepalanya. Namun, dia tidak begitu panik dan menghubungi ponsel Kristo. Jalan ini sangat sempit. Di depan dan di belakang mereka ada mobil menghalangi mereka. Di kedua sisi mereka juga ada rerumputan setinggi setengah meter dan dinding. Dalam situasi ini, mereka tidak bisa menghindar, hanya bisa menghadapi. Akan tetapi, sekarang Valentino tidak tahu siapa musuhnya, mereka ada berapa banyak orang dan apakah mereka mempunyai senjata api atau tidak. Jadi, Valentino tidak bertindak gegabah dan cara tercocok adalah memanggil bala bantuan. Valentino, jangan diam saja. Ayo injak gas dan tabrak mereka. Ucap Amelia dengan panik. Kalau hanya satu mobil, itu bukan masalah. Tapi, sepertinya ada lebih dari 10 mobil. G-Class tidak bisa langsung menabrak 10 mobil. Valentino menghela napas. Halo? Kak Valentino, kamu di mana? Sudah jam 7, tinggal 1 jam lagi dan acara akan dimulai. Saat telepon Kristo terhubung, Valentino bahkan dapat mendengar lagu DJ yang sangat keras. Sepertinya mereka sedang mencoba tata suara. Aku sedang dikepung orang, bawa orang kemari. Valentino baru selesai berbicara, terus mobilnya tiba-tiba berguncang. Ah! Amelia teriak karena kaget. Valentino pun menoleh. Mobil di belakang ternyata sudah menabrak mereka dengan kuat. Masih belum mau turun? Tabrak lagi! Mobil itu belum puas menabrak, jadi ia pelan-pelan mundur. Setelah sudah cukup jauh, dia menabrak lagi. Hah? Kak Valentino, apa katamu? Tuan Muda Rujin, tutup tata suaramu dulu. Di sisi Kristo berisik sekali. Sialan! Valentino melihat ke mobil yang datang menabrak lagi, lalu langsung melempar ponselnya. Dia tiba-tiba memundurkan gigi mobil, kemudian menabrak mobil di belakang dengan kuat. Bam! Kedua mobil saling bertabrakan dengan kuat, menyebabkan guncangan. Saat ini, wajah Amelia sudah sedikit pucat. Kedua tangannya menggenggam pegangan di atap mobil dengan erat. Valentino menoleh ke ponselnya, kemudian berteriak. Bawa orang ke sini. Aku akan mengirimkan lokasiku dari WhatsApp. Setelah itu, dia dengan cepat mematikan panggilan dan ingin membuka aplikasi WhatsApp. Pada saat ini, mobil yang jaraknya tidak sampai 10 meter dari depan Valentino pun ada seseorang berteriak. Kalau tidak mau turun, kami akan menabrak bersama yang di depan juga. Setelah itu, mobil itu benar-benar langsung melaju ke arah Valentino untuk menabraknya. Kalau ditabrak dari depan dan belakang, mobilnya pasti akan langsung penyot. Walaupun G-Class memiliki fungsi mesin jatuh, saat menghadapi tabrakan yang sangat kuat, ia juga tidak akan terlalu berguna. Jika struktur mobil berubah,
Valentino dan Amelia mungkin akan mati terjepit di dalam mobil. Maka itu, Valentino benar-benar tidak bisa menunda waktu lagi. "Bam!" Valentino langsung membuka pintu mobil dan melirik ponselnya. "Kamu di mobil saja. Cari Kristo dan yang lainnya, kirim mereka lokasi kita dan suruh mereka membawa orang ke sini." Setelah Valentino menyampaikan pesannya, dia keluar dari mobil. Baik." Amelia segera mengangguk, kemudian menerima ponsel Valentino. "Cigit." Setelah melihat Valentino keluar dari mobil, mobil yang bersiap untuk menabrak akhirnya berhenti. "Hai MPH, kalau kamu dari tadi turun, tidak perlu repot-repot seperti ini." Pemuda di dalam mobil tertawa sinis, kemudian dia juga turun dari mobil. Lampu jauh juga berubah menjadi lampu kecil, tapi lampu kecil ini lebih terang daripada lampu kecil mobil biasanya. Setelah pemuda ini turun dari mobil, ada banyak orang juga mulai turun dari mobil masing-masing. Total dari kerumunan itu setidaknya 20-an orang. Jumlah orang di belakang juga kira-kira sama. Ketika dihitung kasar, mereka setidaknya ada 60 orang. Jumlah orang ini benar-benar tidak sedikit. "Mau meminta uang atau yang lain?" tanya Valentino dengan datar sambil meletakkan kedua tangannya di belakang. Dia tidak terlihat gugup. Selama mereka tidak memiliki senjata api, Valentino tidak akan takut. "Hai MPH." Pemuda yang memimpin memiliki rambut yang dicat pirang. Dia menatap Valentino dengan ekspresi mengejek. "Kamu kira kamu kaya sekali? Aku paling benci orang bodoh yang tidak tahu diri. Memangnya kenapa kalau kamu kaya dan memiliki kekuasaan? Aku masih bisa menghajarmu." Pemuda berambut pirang itu terus tertawa sinis. "Sepertinya kamu tahu siapa aku. Apa kamu pernah berpikir kalau akan ada konsekuensi saat kamu melakukan hal seperti ini? Setelah aku keluar, apa yang akan terjadi pada kalian?" tanya Valentino. "Jadi, kamu mengira hari ini kamu masih bisa keluar? Hari ini kamu akan mati." Pria berambut pirang itu tertawa sinis sambil mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya. Bilahnya melengkung sedikit dan ujungnya sangat tajam, ia bersinar di bawah cahaya. Puluhan pemuda yang berada di depan dan belakang juga serempak mengeluarkan benda-benda seperti pisau dan tongkat besi. Satu persatu senjatanya garang dan aneh. Akhirnya alis Valentino berkerut. Tujuan orang-orang ini sangat kasar dan ingin langsung membunuhnya. Sebenarnya siapa yang ingin melakukan ini? Ada 7 keluarga di kota makmur, 5 dari 7 keluarga memiliki hubungan baik dengan Valentino. Tinggal keluarga Yoanda dan keluarga De Reyes. Siapa yang ingin melakukan ini? Valentino kebingungan. Pria berambut pirang itu mengusap parangnya dengan ibu jarinya sambil bertanya dengan nada bicara menyindir. "Beritahu aku, bagaimana kamu mau mati? Kalau mau aku mati, aku harus mengerti sesuatu. Kalian anak buah siapa?" tanya Valentino sambil menatap pria berambut pirang itu. "Setelah kamu masuk neraka, kamu bisa bertanya sendiri." Pria berambut pirang itu tertawa sinis, kemudian dia berteriak. "Semuanya! Wush!" Puluhan pemuda itu secara serempak mengangkat pisau dan tongkat besi mereka. Mereka menunggu perintah pria berambut pirang itu. Setelah itu mereka akan mencabik-cabik Valentino. "Tunggu!" Tiba-tiba terdengar suara rendah seseorang. "Karena dia ingin tahu sebelum dia mati, aku akan memberitahunya." Mendengar itu, pria berambut pirang itu pun menurunkan tangannya yang memegang parang lalu berdiri di samping. Terdengar suara langkah kaki. Sosok seseorang berjalan ke barisan terdepan dari belakang. Jas hitam, kemeja putih, dasi, dia terlihat seperti orang sukses. Valentino menyipitkan matanya. Karena dia berdiri di seberang lampu mobil, jadi Valentino tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah orang itu sudah benar-benar berdiri di depan, Valentino baru dapat melihat wajahnya dengan jelas. Bab 1371,
kambing hitam. Ini. Valentino mengerutkan keningnya. Tadi dia sudah berpikir dengan sangat lama, tapi tidak kepikiran siapa lagi musuhnya. Dia malah melupakan Wiriandi. Waktu itu, Wiriandi adalah manajer umum distrik komersial Reverso, tapi sudah dipecat Valentino. Bukan Valentino tidak kepikiran dia, tapi karena dari awal Valentino sama sekali tidak menganggapnya. Bos Lanau, lama tidak berjumpa. Wiriandi terlihat seperti orang sukses dan berbudi. Akan tetapi, tatapan matanya terdapat kebencian yang mendalam, seperti ular liar yang menakutkan. Apa permintaanmu? Aku bisa memberikannya padamu. Valentino tidak berbelit-belit lagi dan langsung ke topik pembicaraannya. Dengan identitas Valentino yang sekarang, dia benar-benar malas untuk melawan mereka. Walaupun Valentino melemparkan 2 miliar, dia tidak ingin berkelahi dengan orang-orang ini. Karena dengan wawasannya yang sekarang, dia bisa mendapatkan beberapa miliar saat dia berkelahi. Jadi, kalau bisa menyelesaikan masalah dengan damai, Valentino tentu tidak akan menolak. Namun, Wiriandi malah tidak mau. Permintaanku, aku ingin kamu mati. Mau kamu mati? Apa kamu tahu? Bukankah sebelum kamu mati, kamu ingin mengerti? Akan kuberitahu kamu, aku yang ingin membunuhmu. Sekarang kamu sudah mengerti, kan? Marah Wiriandi sambil menggertakkan giginya. Valentino, pesannya sudah terkirim. Tadi tidak ada sinyal. Seru Amelia dengan suara kecil kepada Valentino. Valentino tidak menyahutnya. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk mengetuk kap mobil, lalu berkata, kebencian di antara kita belum sampai tahap membunuh. Bagaimana belum? Karena kamu bilang belum, jadi belum. Hah? Tentu saja kamu merasa tidak penting, sekarang kamu hebat sekali. Kamu mempunyai distrik komersial Reverso dan juga rakyat yang menginginkanmu menjadi bos. Tidak hanya itu, kamu berhubungan baik dengan banyak sekali keluarga berkuasa. Bahkan keluarga Arden sudah menjadi temanmu. Kehidupanmu enak sekali. Jadi, kamu merasa tidak penting, kan? Tapi, bagaimana dengan aku? Aku sudah tidak punya apa-apa. Setelah aku diusir kamu, aku ingin membuka sebuah perusahaan kecil. Tapi tidak ada yang bersedia bekerja sama denganku. Aku bahkan ingin membuang egoku dan pergi cari kerja, tapi tidak ada yang berani mempekerjakanku. Keluarga Arden juga sudah meninggalkanku. Kalian hebat sekali. Aku menjadi kambing hitam, kemudian kalian sudah berdamai. Wiriandi berbicara dengan sangat cepat. Semakin dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Sekarang aku sudah tidak ada jalan keluar lagi. Karena hidupku susah, kamu jangan berharap kamu bisa hidup dengan baik. Dulu Wiriandi mempercayai Stefan. Agar Valentino tidak mendapatkan distrik komersial Reverso, Wiriandi melakukan sesuatu di balik layar. Akhirnya, dia sudah melakukannya, tapi malah langsung diselesaikan oleh Valentino. Tidak hanya itu, setelah Valentino berhasil mendapatkan distrik komersial Reverso, dia langsung mengusir keluar Wiriandi. Di dunia bisnis, berita dapat beredar sangat jauh. Jadi, hal tentang Wiriandi mengkhianati bosnya pun langsung tersebar. Dalam situasi ini, jangankan mencari orang untuk bekerja sama, walaupun dia ingin bekerja dengan orang, tidak ada bos yang berani mempekerjakannya. Bagaimanapun juga, semua orang takut dia akan mengkhianati mereka pada waktu penting. Ketika Wiriandi sudah terjebak dan tidak ada harapan lagi di kehidupannya, dia mendapat kabar kalau keluarga Arden dan Valentino sudah menjadi teman. Saat mendengar kabar ini, Wiriandi langsung meledak. Kesedihan yang dirasakan selama beberapa hari juga sudah bertumpuk sampai titik ingin meledak, kemudian akhirnya dia meledak. Wiriandi tiba-tiba maju selangkah, lalu membentak Valentino. Sekarang, apa kamu merasa kebencian kita sudah sampai tahap membunuh? Valentino mengerutkan alisnya. Sepertinya hal mengenai keluarga Arden dengannya menjadi teman seperti langkah terakhir yang membuat Wiriandi marah besar. Bagaimanapun juga, waktu itu Wiriandi menjadi pengorbanan pertama demi keluarga Arden. Namun,
Valentino juga tidak pernah menyangka kalau suatu hari hubungannya dengan keluarga Arden akan menjadi baik. Sepertinya Stefan sendiri juga tidak pernah menduga akan hal ini. Namun, alasan terbesar kenapa Wiriandi bisa berakhir seperti ini adalah karena dia sendiri. Aku tidak mau banyak beromong kosong denganmu. Kamu mau uang atau benda? Aku bisa memberikannya padamu atau aku juga bisa memberikanmu satu toko di distrik komersial Reverso. Aku tidak mau berkelahi, ujar Valentino sambil mengernyit. Hai MPH, sekarang kamu sudah tahu takut? Setelah aku menyuruh orang mengepungmu, kamu baru tahu takut. Kuberitahu kamu, sudah terlambat. Sejak kamu mengusirku keluar dari distrik komersial Reverso, kamu sudah terlambat. Setelah itu, Wiriandi tersenyum sinis dan berkata, siapa yang ada di dalam mobil? Nona keluarga Arden? Suruh dia turun. Bagaimanapun juga, sekarang aku sudah tidak ada jalan keluar dan tidak bisa hidup lagi. Kebetulan kalian berdua di sini. Jadi, sebelum aku mati, aku ingin kalian menjadi kambing hitam. Valentino menyipitkan matanya, dia bertanya dengan tajam. Apa ini sudah tidak bisa dibicarakan lagi? Tidak bisa, berdebah. Tapi, kamu boleh berlutut dan memanggilku Tuan Besar, setelah itu aku akan mempertimbangkannya. Hei. Wiriandi mengganti topik pembicaraan dan tersenyum dengan sinis. Hahaha. Bos distrik komersial Reverso akan berlutut kepada kita, cepat merekamnya lalu mengunduhnya ke internet. Pria berambut pirang itu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wiriandi dan yang lainnya sama sekali tidak ingin bernegosiasi. Amelia, cepat turun dari mobil. Kalau kamu tidak turun, aku akan membantumu. Wiriandi mendengus dan mengibaskan tangannya. Pria berambut pirang itu langsung tersenyum licik. Dia memimpin 7-8 orang ke arah mobil. Meskipun Amelia sombong, saat berhadapan dengan situasi seperti ini, dia pasti akan ketakutan. Berhenti! Seru Valentino. Kemudian dia menghalang mereka. Brengsek, sekarang kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi masih ingin menjadi pahlawan. Kuberitahu kamu, setelah aku puas bermain dengannya, aku akan membiarkannya hidup. Pria berambut pirang itu tersenyum sinis, kemudian dia mendorong Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya. Sepertinya pada akhirnya, dia tetap harus bertindak. Terkadang, kekuatan tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya bisa menggunakan kekerasan. Kalau begitu, kamu mati dulu. Teriak Valentino, lalu dia mengayunkan kakinya. Oh! Tendangan yang sangat kuat itu langsung mengenai dada pria berambut pirang itu sehingga mengeluarkan suara yang keras. Preman lontong seperti pria berambut pirang ini tidak pernah bertemu dengan ahli bela diri yang sangat kuat seperti Valentino. Dia ditendang sampai terhempas ke belakang. Tap, 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 bam. Pria berambut pirang itu langsung terdorong mundur beberapa langkah, kemudian akhirnya terjatuh ke tanah. Ag! Uhuk, uhuk! Pria berambut pirang itu berjongkok di tanah. Dia terengah-engah dengan kesakitan sambil mengusap dadanya dan terbatuk-batuk. Parang di tangannya juga langsung terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Apakah seseorang bisa segitu kuat? Satu tendangan bisa mendorong orang sejauh 5 atau 6 meter. Pria berambut pirang itu duduk di tanah dan perlahan-lahan menarik napas. Kemudian, dia memarahi anak buahnya. Brengsek! Kenapa kalian diam saja? Hajar dia! Bab 1372, mati. Tarik keluar Amelia. Ayahnya juga bukan orang baik. Selesaikan dendamku hari ini juga. Nanti kalian boleh bermain sesuka hati kalian dengan nona keluarga Arden. Teriak Wiriandi. Pada saat ini, Wiriandi sudah tidak peduli dengan apa-apa lagi. Dia tahu kalau menyinggung keluarga Arden akan dihukum mati, tapi dia tidak takut.
Orang yang sudah tidak takut mati adalah orang yang paling menakutkan. Jadi, Valentino yang tidak ingin bertarung dengannya terpaksa bertarung. Habisi dia! Sialan! Habisi dia dalam 1 menit! Mereka serentak berlari menuju ke Valentino dari 2 arah. Ada beberapa pemuda berlari ke G-kelas dan bersiap untuk menarik Amelia keluar dari mobil. Bunuh dia! Bunuh mereka berdua! Wiriandi seperti orang gila, terus-menerus berteriak kepada anak buahnya. Bunuh mereka dan aku akan memberi kalian 10 miliar lagi. 10 miliar! Ketika mereka mendengar akan mendapatkan uang, mereka langsung bersemangat, lalu berlari menuju ke Valentino dan Amelia. Valentino mengerutkan keningnya. Dia segera menganalisis situasi, kemudian dia naik ke mobil dan menginjak gas ke rumputan yang di samping. Dengan begini, pintu satu sisi mobil terhalangi dan mereka jadi tidak bisa menarik keluar Amelia. Mereka hanya bisa melewati pintu lainnya. Valentino pun bisa melindungi Amelia lebih baik. Setelah melakukan ini, tadi Valentino ingin langsung menabrak mobil di depan. Namun, setelah berpikir di depan ada belasan mobil, Valentino membatalkan niatnya. Jadi, Valentino turun dari mobil dan menghalangi sisi pengemudi dengan berani. Tidak peduli bagaimana sikap Valentino terhadap Amelia, karena Amelia sedang bersamanya, Valentino harus menjamin keselamatannya. Hal ini tidak berhubungan dengan hal lain, hanya saja Valentino adalah orang yang bertanggung jawab. Valentino! Valentino! Amelia sangat panik. Meskipun dia tahu kalau Valentino hebat, di depan Valentino ada 60 orang. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki pisau dan tongkat besi. Bagaimana Valentino bisa menghentikan mereka? Cepat datang! Cepat datang! Perintah Amelia kepada 2 ponsel yang berada di tangannya. Setidaknya, pikiran Amelia masih termasuk jernih. Dia tahu dia tidak akan bisa membantu apa-apa kalau dia turun dari mobil, jadi dia tidak akan turun untuk menambahkan masalah Valentino. Brengsek! Bunuh dia! Maki seorang pemuda. Dia mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi, kemudian mengayunkannya ke kepala Valentino. Oh! Valentino langsung mengangkat lengannya. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya, lalu menggenggam tongkat besi itu. Wush! Dengan satu tarikan kuat, Valentino berhasil mencuri tongkat besi itu. Setelah itu, Valentino langsung mengayunkan tongkat besinya secara horizontal dengan ekspresi datar. Buk! Klang! 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 Serangan sapuan Valentino ini mengenai banyak sekali tongkat besi dan pisau sehingga menimbulkan suara berbenturan yang terus-menerus. Sialan! Dia pasti pernah berlatih berkelahi. Ayo serang dia sama-sama! Teriak si pemuda yang tongkat besinya dicuri Valentino. Dia kembali ke mobilnya untuk mengambil sebuah pisau, kemudian berlari menuju ke Valentino bersama yang lainnya. Namun, jalan ini benar-benar sempit sekali. Semua orang tidak dapat menyerang Valentino. Saat ini, punggung Valentino sedang bersandar ke mobil, jadi dia hanya perlu menangani orang-orang di depan. Dengan begini, tekanannya pun berkurang banyak. Bu! Bu! Suara memukul terus-menerus terdengar. Valentino dengan sangat cepat menyerang dan menangkis. Namun, demi melindungi Amelia, Valentino tidak dapat bertindak dengan leluasa. Karena begitu dia meninggalkan pintu mobil, orang-orang itu pasti akan langsung membuka pintu mobil lalu menarik keluar Amelia secara paksa. Maka itu, Valentino hanya bisa berpindah sejauh setengah meter. Tidak peduli bagaimana mereka akan menyerang Valentino, dia tidak boleh menghindar sedikit pun. Dia hanya bisa menangkis dengan tongkat besi di tangannya. Pada saat ini, Amelia yang sedang duduk di dalam mobil hampir menangis melihat itu. Dari jendela mobil, dia bisa melihat punggung Valentino menempel ke mobil dan terus-menerus mengayunkan tongkat besinya. Selain itu, wajah Valentino yang tegas. Kadang Valentino menyerang, kadang dia menghindar. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghindar,
dia tidak akan berpisah terlalu jauh dari mobil. Tentu saja Amelia tahu kalau Valentino melakukan itu untuk melindungi pintu mobil dan agar dirinya tidak ditarik keluar. Hal ini pun membuat Amelia merasa terharu. Mata Amelia berkunang-kunang. Sambil melihat sosok Valentino yang berjuang dari jendela, dia bergumam. Kamu menyuruhku jangan menyukaimu, tapi bagaimana bisa aku tidak menyukaimu? Buk, buk, buk. Seorang pria kekar memukul Valentino dengan tongkat besinya 3 kali berturut-turut. Valentino hanya bisa menghindar dengan memiringkan tubuhnya, jadi tongkat besi itu mengenai jendela mobil. Krak! Prang! Karena jendela mobil tidak anti peluru, jadi ketika tongkat besi yang tajam mengenainya, kacanya langsung hancur berkeping-keping. Matilah! Valentino belum sempat mengatur napasnya, tapi seorang pemuda dengan pisau telah berlari menuju ke Valentino. Wush! Valentino pun memicingkan matanya, kemudian dengan cepat menghindar. Krak! Pisau tajam itu langsung menancap ke mobil dan terbentuk sebuah celah besar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sisi mobil sudah cacat dan terlihat berantakan. Orang-orang ini pasti sering bertindak dengan kejam. Selain itu, Wiriandi sudah memerintah mereka untuk membunuh Valentino. Jadi, serangan mereka menuju ke bagian fatal Valentino. Minggir! Bentak Valentino, lalu dia langsung mendorong tongkat besinya. Oh! Valentino mendorong tongkat besinya dengan sangat kuat. Akhirnya, tongkat besi itu langsung menancap ke leher pemuda yang berada di depannya. Kekuatan Valentino mencengangkan. Tongkatnya tertanam sebanyak 5 cm. Ag! Pemuda ini langsung berhenti bergerak, kemudian kedua tangannya terkulai lemas di sisinya. Matanya terbelalak. Udara hanya bisa keluar dari tubuhnya, tidak bisa masuk lagi. Wush! Valentino tiba-tiba menarik tongkat besinya. Darah pun memercik kemana-mana. Mobil Mercedes-Benz yang putih langsung ternodai oleh darah merah. Pemandangannya sangat menyeramkan. Sebagian darah juga mengenai tubuh Valentino. Namun, Valentino tidak peduli. Dia tiba-tiba berbalik, melompat sambil mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi, kemudian mengayunkannya dengan kuat dari udara. Bam! Seorang pemuda yang hendak diam-diam menyerang Valentino langsung dipukul dengan kuat oleh Valentino. Bola mata pemuda itu berputar ke belakang, lalu dia langsung terjatuh ke tanah. Bam! Bam! Terdengar suara orang jatuh 2 kali berturut-turut. Pemuda yang ditusuk di leher oleh Valentino dan pemuda lain yang hendak diam-diam menyerang Valentino pun terjatuh ke tanah. Astaga! Mereka sudah mati! Seru seorang pemuda dengan tercengang. Semua orang secara serempak berhenti. Suasana langsung menjadi hening. Ada orang mati bukanlah hal kecil. Setelah Valentino bebas, dia segera bersandar ke mobil dan mengatur napasnya untuk memulihkan kekuatannya. Melawan 60 orang bersenjata pada waktu yang bersamaan benar-benar sangat menghabiskan tenaga. Amelia membelalakan matanya dan menatap Valentino. Tadi ketika darah orang itu memercik kemana-mana, Amelia melihatnya dengan jelas. Bab 1373, berani. Valentino menghela napas, lalu bertanya dengan santai. Kenapa? Apakah kamu ingin merekam aku membunuh orang lagi? Bibir Amelia berkedut, dia tidak menyangka bahwa sekarang Valentino masih bisa bercanda. Sialan! Kenapa kalian diam saja? Lanjutkan! Biarkanlah dia mati! Balas dendam untuk dia! Pemuda berambut kuning itu akhirnya sadar kembali, kemudian berkata dengan tatapan yang kejam. Dia bukan tidak pernah melihat orang mati. Saat ini semua orang baru tersadar dan mulai menyerang Valentino lagi. Namun, kali ini mereka merasa sedikit takut. Bahkan saat menyerang pun, mereka selalu menjaga jarak tertentu dengan Valentino. Kecepatan Valentino benar-benar sangat mengerikan. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Valentino membunuh orang barusan.
Ketika pandangan mereka menjadi jelas, pipa baja itu telah menembus leher pemuda itu. Semua orang takut mati, mereka benar-benar takut Valentino akan melakukan hal itu terhadap mereka juga. Sialan! Dasar orang-orang bodoh! Apakah kalian belum makan? Pemuda berambut kuning itu mengutuk, kemudian mengambil parang di tanah, berdiri tegak dan berjalan ke arah sini. Pertarungan telah berlangsung hampir 2 menit, tapi orang-orang itu bahkan belum bisa menyentuh pakaian Valentino. Valentino bergerak dengan sangat cepat, dia selalu bisa menangkis serangan atau menghindar ketika bahaya datang. Dia bahkan juga bisa melakukan perlawanan dengan sangat cepat. Hal ini membuat pemuda berambut kuning itu marah. Dia langsung mengambil parang dan hendak bertarung sendiri. Ayo maju bersama-sama! Semuanya ambil alat kalian dan tebas dia. Aku ingin lihat apakah dia masih menghindar atau tidak. Pemuda berambut kuning mengutuk, lalu bergegas menyerang ke sana. Dengan dorongan kekuatan dari berlari, dia melakukan gerakan melompat sambil menebas ke arah Valentino. Puluhan bawahannya juga tersadar kembali dan buru-buru mengangkat pisau tebas serta pipa baja di tangan mereka, lalu mengayunkannya ke arah Valentino. Mereka menyerang Valentino dengan puluhan pisau dan pipa baja dari atas kepala seperti awan mendung yang menutupi langit. Bahkan dengan kemampuannya sendiri yang begitu hebat, Valentino juga menarik napas, kemudian refleks ingin berjongkok dan menangkis serangan-serangan itu. Namun, ada begitu banyak orang yang menyerangnya secara bersamaan. Bahkan jika dia mampu menangkisnya, dia juga tidak akan bisa menangkis semua serangan. Jika dia melawannya secara kasar, meskipun pada akhirnya dia tidak tewas, dia mungkin juga akan terluka parah. Valentino tiba-tiba mendapatkan ide, dia menatap ke depan dengan dingin, kemudian tiba-tiba berjongkok dan berlari ke depan. Dalam waktu yang singkat, Valentino langsung membungkukkan pinggangnya ke bawah, kemudian memeluk kedua kaki dari salah satu pemuda dan menariknya ke belakang sehingga pemuda itu kehilangan keseimbangannya. Bruk! Pemuda itu langsung jatuh ke atas tubuh Valentino, seperti sedang melindungi Valentino dengan tubuhnya sendiri. Pada saat yang bersamaan, serangan dari puluhan orang itu pun tiba. Baam! Bruk! Baam! Baam! Bruk! Puluhan serangan itu langsung mengenai tubuh pemuda itu tanpa henti. Baam! Suara getaran yang berat itu adalah suara pukulan dari pipa baja. Sedangkan satu demi satu suara bruk itu adalah suara yang dihasilkan ketika pipa baja merobek kulit si pemuda. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kulit pemuda itu telah robek hingga hancur dan dia berteriak histeris. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Sekujur tubuhnya terasa sangat sakit. Bagaimana mungkin dia masih punya tenaga untuk melepaskan diri dari kontrol Valentino? Ini aku! Pemuda itu berteriak keras dan pita suaranya hampir pecah karena berteriak terlalu kencang. Bahkan jika kerumunan berhenti, dia juga sudah terluka parah. Saat ini, kondisi pemuda itu benar-benar tragis. Ini bukan salahku. Valentino mendengus dingin, dia sama sekali tidak merasa kasihan. Orang-orang itu ingin membunuhnya hingga tewas di tempat. Jadi, mereka tentu saja sudah menjadi orang mati di mata Valentino. Tarik dia! Cepat tarik dia! Pemuda berambut kuning itu juga panik dan buru-buru memerintahkan beberapa anak buah di sebelahnya. 3 anak buah buru-buru melangkah maju, kemudian mengulurkan tangan untuk menarik pemuda itu. Namun, masih ada 1 orang yang ikut bangun bersama pemuda itu. Baru saja mereka mengangkat pemuda itu, Valentino tiba-tiba melompat untuk berdiri. Pisau di tangannya terlihat sangat berkilau. Mati sana! Shrek! Valentino berteriak keras sambil menebas dengan pisaunya. Pisau itu berkilau, bilahnya yang sangat tajam itu melintas dengan sangat cepat, seolah-olah ia membelah udara menjadi 2 bagian. Bruk! Bruk! Ada 2 pemuda yang awalnya masih memapah pemuda yang terluka itu, tapi begitu pisau Valentino menebas,
pergelangan tangan mereka pun ditebas olehnya. Darah segar memercik dalam sekejap seperti air keran yang terbuka. Sepertinya setelah kedua pasang tangan mereka jatuh ke tanah, barulah saraf rasa sakit kedua pemuda itu mulai berfungsi. Ah! Ih! Tanganku! Kedua pemuda itu berteriak kesakitan secara serempak, kemudian jatuh duduk di tanah dan berteriak histeris dengan wajah pucat. Gila! Orang-orang lain yang tersisa berseru secara bersamaan dan refleks mundur beberapa langkah. Bahkan pemuda berambut kuning, yang awalnya paling galak itu, kini juga melangkah mundur beberapa langkah karena ketakutan. Matanya penuh dengan rasa kaget. Dia sering berkelahi dengan orang lain, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan lawan yang seganas dan sekeji Valentino. Valentino bisa membunuh orang seenaknya. Valentino juga menebas tangan orang lain seenaknya. Bahkan pemuda berambut kuning itu pun curiga bahwa Valentino hanya mengayunkan pisau dengan santai barusan. Jika benda yang menghalanginya adalah sebuah kepala, apakah Valentino juga akan menebas kepala musuh itu? Pemuda berambut kuning menjadi panik, puluhan orang yang tersisa juga mulai panik. Bahkan ada juga yang gemetar dan menggigil tanpa henti. Hal ini sangat menyeramkan. Maju! Maju! Wiriandi di belakang berteriak kepada pemuda berambut kuning dan kerumunan itu. Namun sebenarnya, sekarang kakinya juga terasa sedikit lemas. Dia menopang tubuhnya di atas kap mesin mobil agar dia tidak langsung jatuh ke tanah. Bagaimanapun juga, dulu dia hanyalah seorang pengusaha, mana mungkin dia pernah melihat adegan seperti itu? Bahkan mentalnya jauh lebih buruk daripada pemuda berambut kuning dan yang lainnya. Tidak, tidak! Salah satu pemuda tiba-tiba melangkah mundur dengan cepat dan bergumam. Aku tidak mau uang ini lagi. Aku tidak mau. Setelah si pemuda mengatakan itu, dia langsung membuang pipa baja di tangannya dan kemudian hendak berlari ke belakang. Sialan! Berhenti kamu! Pemuda berambut kuning menegurnya dengan keras. Di saat seperti ini, jika ada satu orang yang kabur, maka orang lain yang tersisa juga pasti akan panik dan ikut kabur. Begitu momentum mereka kalah, maka mereka akan benar-benar kalah. Saat ini, Amelia di dalam mobil merasa sangat terkejut. Valentino menghadapi 60 preman yang bersenjata pisau sendirian, tapi dia malah bisa menakuti mereka hingga mereka kabur. Valentino kuat sekali. Namun, setelah mengingat kembali tindakan Valentino barusan dengan teliti, Amelia tidak tahan untuk berseru lagi. Semua orang takut mati, tidak peduli siapapun itu. Menghadapi serangan Valentino yang kejam itu, semua orang pasti akan ketakutan. Jika mereka berkata bahwa mereka tidak takut, itu pasti bohong. Wiriandi menarik pemuda yang hendak kabur itu, kemudian menatapnya dengan tatapan mengancam yang kuat. Sialan! Lepaskan aku! Aku tidak mau uangmu lagi. Aku juga tidak mau meminta uang bensin hari ini. Pemuda itu mendorong Wiriandi ke samping, lalu berteriak sambil berlari ke belakang. Bab 1374, orang yang akan berlutut, itu kamu. Orang-orang yang tersisa juga merasa sedikit tidak sabar dan ingin kabur. Tidak boleh! Kalian semua tidak boleh kabur! Aku masih memiliki uang sebesar 160 miliar di tanganku, masih ada 160 miliar. Selama kalian bisa membunuh Lanau, aku akan memberikan semuanya kepada kalian, semuanya untuk kalian. Wiriandi sudah gila sekarang. Dia berteriak kepada pemuda berambut kuning itu dan semua orang. Saat berteriak, dia berbalik untuk berjalan ke arah mobil dan mengeluarkan uang tunai yang banyak, kemudian meletakkannya di atas kap mesin mobil. Melihat Wiriandi mengeluarkan uang, pemuda berambut kuning itu menelan air liur beberapa kali dan tatapannya menunjukkan rasa keinginan yang kuat. Orang-orang lain yang tersisa juga membelalak. 160 miliar, teman-teman. Bahkan jika kita membagi 2 miliar per orang, itu juga tidak akan habis. Ayo maju. Mendapatkan kekayaan di tengah risiko, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Puluhan orang itu saling menyemangatkan satu sama lain,
kemudian menggenggam senjata di tangan mereka lagi dan bergegas ke arah Valentino. Valentino perlahan menghembuskan napas, matanya juga memancarkan hawa dingin. Mendapatkan kekayaan di tengah risiko itu memang tidak salah. Namun, apakah kalian bisa menikmati kekayaan itu? Valentino perlahan memutar pisau yang ada di tangannya, kemudian tiba-tiba melangkah maju 2 langkah dan menghempaskan pisau di tangannya secara horizontal. Brak! Brek! Pisau salah satu pemuda bertabrakan dengan pisau Valentino secara langsung. Adegan yang selanjutnya terjadi membuat semua orang semakin tercengang. Pisau di tangan pemuda itu langsung ditebas hingga patah oleh Valentino. Sedangkan pisau yang ada di tangan Valentino hanya mengalami sebuah retakan kecil, tidak ada tanda-tanda akan patah sama sekali. Kedua pisau itu adalah pisau yang sama. Kuncinya adalah siapa yang menggunakannya. Tampak jelas bahwa pisau di tangan Valentino lebih mengerikan daripada pisau yang ada di tangan mereka. Pemuda yang pisaunya patah itu menarik napas dingin, kemudian terus bergerak mundur. Tangannya mati rasa akibat getaran barusan. Biar aku saja. Kalau kamu hebat, tebaslah punyaku juga. Seorang pemuda yang memegang pipa baja mengutuk dengan keras. Kemudian, dia mengangkat pipa baja di tangannya dengan kuat dan memukulkannya ke arah kepala Valentino. Valentino tiba-tiba menguatkan kekuatan di lengannya, kemudian menghempaskan pisau secara horizontal lagi. Baan! Terjadi tabrakan antara pisau dan pipa baja yang tebal. Terdengar suara tabrakan keras yang memekikkan telinga. Bagian tabrakan bila pisau dan pipa baja menghasilkan percikan api. Muncul lagi retakan pada pisau di tangan Valentino. Sepertinya, tak lama lagi, ia akan patah. Sedangkan pemuda yang memegang pipa baja itu, dia juga merasakan kesakitan akibat getaran di tangannya. Dia segera menggenggam tangannya dan tidak bicara lagi. Valentino! Amelia berusaha untuk berpindah dari kursi penumpang depan ke kursi pengemudi, kemudian meletakkan kedua tangannya di jendela dan memanggil Valentino dengan pelan. Amelia tanpa sadar ingin menyuruh Valentino untuk berhenti berkelahi. Namun, situasi saat ini tidak bergantung pada kemauan Valentino. Diam di sana, aku tidak apa-apa. Valentino menggoyangkan bahunya dan menggenggam pisau di tangannya dengan kuat lagi. Mata pemuda berambut kuning itu berputar, kemudian dia tiba-tiba berkata, semua yang memegang pisau berganti ke pipa baja, jangan sampai direbut olehnya. Meskipun dia merebut pipa baja, senjata itu juga tidak akan mematikan, jadi cepat ganti dan maju lagi. Tenaganya sudah tidak banyak, kita akan segera membunuhnya. Teman-teman, 160 miliar sudah hampir di tangan kita. Bersiaplah! Pemuda berambut kuning menyemangatkan semua orang lagi. Saat ini, otak mereka hanya dipenuhi dengan uang yang tak terhingga. Mereka bahkan tidak peduli dengan beberapa teman mereka yang berbaring di atas tanah. Setelah mendengar itu, semua orang segera meletakkan pisau di tangan mereka. Orang yang memiliki pipa baja, berganti ke pipa baja. Sementara yang tidak memiliki pipa baja, mereka akan menunggu di belakang untuk sementara waktu. Dengan begitu, mereka tidak akan memberi Valentino kesempatan untuk mematahkan pisau dan dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Setidaknya pipa baja tidak akan bisa menebas tangan orang lain secara langsung seperti yang dilakukan oleh pisau, kan? Adegan itu benar-benar sangat menyeramkan. Setelah berkurangnya ancaman dari pisau, semua orang tentu saja tidak merasa begitu takut lagi. Apalagi, pisau di tangan Valentino sudah hampir sekarat sekarang. Ia tidak akan bisa bertahan lama. Kalau kamu berhenti melawan, aku akan menyisakan mayatmu dengan sempurna. Cibir pemuda berambut kuning itu. Aku tidak akan menyisakan mayatnya dengan sempurna. Aku pasti akan memutilasinya hari ini. Teriak Wiriandi di belakang sambil mencibir. Namun, Valentino tetap tenang dan diam. Ujung pisau di tangannya yang memiliki beberapa retakan itu menghadap ke tanah, kemudian jatuh dari tangannya. Meskipun Valentino tidak merasakan luka yang parah di tubuhnya,
Tubuhnya sedikit terluka, kelihatan agak berantakan. Ketika melihat pemandangan itu, Amelia tiba-tiba merasa bahwa Valentino seperti seorang pahlawan berani yang berjuang sendirian. Valentino menghadapi musuh yang jumlahnya bertambah puluhan kali lipat sendirian. Sekarang dia sudah merasa lelah, ditambah lagi senjatanya juga telah rusak. Saat ini, dia seperti telah kehilangan cara. Lanau, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Berlututlah padaku, sekarang juga. Wiriandi berjalan di kejauhan dan berkata kepada Valentino dengan sombong. Wiriandi juga dapat melihat bahwa tenaga Valentino telah berkurang drastis sekarang. Valentino pasti tidak bisa bertahan lama. Apakah kamu masih berharap pasukanmu untuk datang menyelamatkanmu? Kamu pikir setelah aku berani melakukan ini, aku masih akan takut pada bala bantuanmu? Memangnya kenapa kalau mereka datang? Kamu pasti akan mati sebelum kematianku tiba. Jadi, apa lagi yang kamu pikirkan? Cepatlah berlutut padaku, sekarang juga. Wiriandi melangkah maju satu langkah, lalu berteriak kasar kepada Valentino. Namun, Valentino malah perlahan menoleh ke arah Wiriandi dengan mulut mencibir. Kalau salah satu dari kita harus berlutut, maka orang itu pasti adalah kamu. Setelah mengatakan itu, Valentino tiba-tiba mengayunkan pisau di tangannya. Srek! Pisau melintasi bagian atas kepala semua orang, kemudian langsung menerjang ke arah Wiriandi. Wiriandi yang awalnya masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terkejut oleh serangan itu dan bergegas menghindarinya. Baan! Pisau yang tajam menusuk ke atas lampu yang menyilaukan. Kekuatan yang mengerikan itu langsung memecahkan cangkang lampu yang terbuat dari plastik dan ujung pisaunya bahkan menusuk ke dalam lampu LED. Set! Arus listrik melintas, kemudian lampu besar itu pun hancur sebelah. Gila! Pemuda berambut kuning dan semua orang langsung tercengang. Bahkan ada salah satu pemuda yang tidak tahan untuk mengukur jarak dengan pipa baja di tangannya. Sebuah pisau dapat menusuk lampu mobil dengan tepat dalam jarak sekitar 7 hingga 8 meter dan kekuatan yang mengerikan itu langsung memecahkan lampu hingga hancur. Tidak peduli dari sudut pandang apapun mereka melihatnya, mereka tetap merasa seperti menonton film. Saat ini, Wiriandi menstabilkan tubuhnya, kemudian berteriak lagi. Dia sudah tidak punya senjata sekarang, cepat serang dia! Orang-orang yang tersisa pun bergerak tanpa ragu lagi. Mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka demi 160 miliar itu. 50-an orang yang tersisa, semuanya mengangkat pipa baja tinggi-tinggi dan menyerang ke arah Valentino seperti serigala dan harimau. Valentino dengan cepat merebut salah satu pipa baja dan mulai bertarung dengan kerumunan lagi. Kerumunan itu merasa semakin terkejut saat bertarung. Valentino jelas-jelas sudah kelelahan barusan, tapi sekarang 2 menit telah berlalu, kenapa dia masih tidak jatuh? Apakah dia adalah kecoak yang tidak mudah mati? Kenapa dia begitu ganas? Pipa baja terus terayun dan suara tabrakan baja juga terus terdengar. Bab 1375, tak ada satupun dari mereka yang bisa lari. Bagaimanapun juga, senjata seperti pipa baja adalah senjata yang lebih berbobot dibandingkan senjata lainnya, jadi ia tentu saja akan menimbulkan getaran yang sangat kuat hingga tangan pemegangnya mati rasa saat ia bertabrakan dengan benda lain. Sementara pada saat ini, ketika Valentino menghadapi puluhan musuh sendirian, mereka hanya akan merasakan getaran sekali pada tangan, sedangkan Valentino harus merasakan getaran itu sebanyak 50 kali. Tangan Valentino akhirnya perlahan kehabisan tenaga dan tidak bisa memegang dengan erat. Pipa baja di tangannya pun sedikit tidak stabil. Bahkan napas Valentino juga menjadi sedikit terengah-engah, dadanya naik turun untuk beberapa saat. Pukul! 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 Teriak pemuda berambut kuning sambil melompat. Kerumunan itu menyerang dengan sangat cepat, pipa baja yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke arah Valentino lagi. Valentino bergerak ke kanan-kiri, berusaha untuk menghindari pukulan dari pipa-pipa baja itu. Valentino, hati-hati!
Amelia tiba-tiba berteriak keras, kemudian membuka pintu mobil dan berlari ke arah Valentino. Valentino segera merasa merinding dan buru-buru berbalik. Sedangkan Amelia, dia bergegas menghampiri Valentino dan menghadang di depan Valentino dengan tubuhnya. Pemuda berambut kuning itu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil parang yang sangat tajam ketika perhatian Valentino teralihkan. Kini dia sedang menusuk dengan kuat ke arah Valentino. Parang yang panjang dan tajam itu pasti akan menembus tubuh Valentino jika Valentino tertusuk. Namun, Amelia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mengulurkan tangannya untuk melemparkan ponselnya ke sana, kemudian menghadang di depan Valentino dengan tubuhnya. Pemuda berambut kuning melempar ponsel itu, kemudian menusukkan parang di tangannya lagi ke depan. Pada detik berikutnya, parang itu akan menusuk perut Amelia. Ah! Mata Valentino membelalak. Dia berteriak keras kemudian memaksakan tubuhnya untuk berputar secepat mungkin. Shrek! Dalam sekejap mata, Valentino pun memeluk Amelia sambil jatuh ke samping. Kemudian, Valentino menoleh dengan cepat dan menahan pergelangan tangan pemuda berambut kuning itu. Krak! Terdengar suara retakan yang keras. Pergelangan tangan pemuda itu langsung diputar oleh Valentino hingga berubah bentuk. Ah! Teriak histeris pemuda berambut kuning itu. Saat ini, sorot mata Valentino sangat dingin. Dia merebut parang, kemudian menusukkannya ke tubuh pemuda berambut kuning itu tanpa ragu. Valentino menusuk tubuh pemuda berambut kuning itu dengan satu tusukan. Ujung pisau yang masih dinodai darah segar langsung menembus melalui belakang punggung pemuda berambut kuning itu. Sekarang, Valentino seperti sudah gila dan lebih mirip seperti seorang iblis pecinta darah yang kejam. Dia mencabut parang itu dengan kuat, lalu menusukkannya lagi dengan kejam. Kembali terdengar suara teriakan histeris yang memilukan hati. Pemuda berambut kuning itu tertusuk lagi. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Pemuda berambut kuning itu melebarkan matanya dan sudut mulutnya perlahan mengalirkan darah. Dia menatap Valentino dengan tidak percaya, kemudian jatuh ke belakang. Dia masih tidak percaya bahwa Valentino bisa menghindari serangan diam-diam ini. Padahal dia sudah sangat cepat, dia sudah bisa membunuh Valentino dalam waktu setengah detik. Namun, kenapa dia malah diserang balik oleh Valentino? Bruk! Pemuda itu jatuh ke tanah. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Sudut mulutnya mulai mengeluarkan darah segar yang banyak. Parang telah menembus tubuhnya, organ dalamnya pasti telah terluka parah. Organ dalamnya bocor, pemuda berambut kuning ini pasti tidak bisa bertahan hidup lagi. Seluruh jalan langsung menjadi senyap. Parang di tangan Valentino masih meneteskan darah. Wajah Valentino kelihatan sangat suram dan menyeramkan seperti dewa kematian. Ayo, lanjutkan! Valentino tiba-tiba berteriak, kemudian berinisiatif untuk menyerang ke arah puluhan orang yang tersisa dengan parang di tangannya. Baan! Salah satu pemuda refleks mengayunkan pipa baja di tangannya untuk menangkis serangan. Dalam sekejap, suara tabrakan senjata terdengar dan muncul percikan api. Akan tetapi, kualitas parang ini memang bagus, ia tidak retak seperti pisau yang sebelumnya. Mati sana! Valentino kembali mengayunkan parang di tangannya dengan tatapan dingin. Serak! Pakaian pemuda itu langsung sobek tergores oleh parang, tubuhnya juga terdapat luka pisau yang panjang. Pukul! Pukul dia! Pemuda itu jatuh duduk di atas tanah, lalu memegang luka di tubuhnya dengan ketakutan. Pukul dia! 5 atau 6 orang mulai menyerang Valentino lagi. Valentino tiba-tiba membungkukkan tubuhnya, kemudian mengayunkan parang di tangannya menjadi sebuah bentuk yang kelihatan seperti seekor ular panjang yang lincah. Shrek! Valentino mengayunkan parang lagi dan langsung menebas ke bagian lutut mereka. Bruk, bruk, bruk.
Lutut kelima pemuda itu langsung ditebas, mereka pun jatuh ke tanah. Kali ini, tidak ada yang sedih lagi. Suasana langsung menjadi senyap. Tubuh Valentino berlumuran darah, tapi itu semua adalah darah para pemuda itu. Dia sendiri tidak mengalami luka apapun, kecuali dipukul oleh pipa baja beberapa kali. Lanjut! Valentino melangkah maju, lalu berkata sambil mencibir. Tap! Tap! Puluhan orang yang tersisa melangkah mundur selangkah dengan serempak. Padahal jumlah anggota mereka ada 10 kali lipat dari Valentino sendiri, tapi keberanian mereka telah hilang. Bagaimana mungkin mereka berani menyerang Valentino lagi? Puluhan orang itu menatap Valentino dengan ngeri, mereka terus menelan air ludah dan jantung mereka bahkan berdetak dengan sangat kencang. Mereka benar-benar takut. Ayo, sini! Valentino melangkah maju lagi. Tap, tap! Puluhan orang itu melangkah mundur. Valentino menakuti puluhan orang itu hanya dengan satu parang. Adegan seperti itu benar-benar sulit untuk dipercaya. Maju, maju, majulah kalian, maju! Sekarang Wiryandi ketakutan hingga menggigil, suara teriakannya juga gemetar. Namun saat ini, tidak ada yang berani maju lagi. Dalam situasi seperti itu, jangankan 160 miliar, bahkan jika mereka diberi 1,6 triliun sekalipun, mereka juga tidak akan berani melangkah maju lagi. Uang adalah benda yang baik, tapi mereka harus punya nyawa untuk bisa menghasilkan uang dan menikmati kekayaan. Bos mereka saja sudah tewas, apalagi yang berani mereka lakukan? Majulah! Wiryandi kehilangan cara. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil uang tunai yang banyak itu, lalu melemparkannya ke depan mereka. Namun, tidak ada yang peduli. Memangnya apa itu uang di hadapan hidup dan mati? Gila, cepat lari, teman-teman. Kita tidak bisa bertarung lagi, tidak bisa lagi. Salah satu pemuda membuang pipa baja di tangannya, lalu hendak berbalik untuk kabur. Lari, lari, lari! Orang-orang lainnya juga gemetar dan menggigil. Mereka langsung berbalik dan hendak kabur juga. Wiryandi tahu bahwa kejayaannya telah hilang. Dia menggertakkan giginya, lalu buru-buru berbalik untuk mengambil kunci mobil dan ingin melarikan diri dengan mobil. Biar ku beritahu padamu, Lanau. Selama aku masih hidup, jangan harap kamu bisa hidup dengan tenang. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tapi aku pasti akan membunuhmu lain kali. Sebelum pergi, Wiryandi menurunkan kaca jendela mobilnya, lalu mengutuk Valentino. Valentino melihat orang-orang itu kabur begitu saja. Dia hendak menghentikan mereka, tapi dia telah kehabisan tenaga. Sialan! Di mana mereka? Segera kepung mereka! Tiba-tiba terdengar teriakan marah dari kejauhan. Suara itu penuh dengan kemarahan dan kekesalan. Mau lari? Dasar brengsek, hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa lari. Dor! Suara tembakan pistol bagaikan anak panah yang tajam, menembus langit malam dan terdengar di seluruh jalan. Setelah tembakan itu terdengar, semua orang tertegun dan berdiri di tempat dengan kedua kaki yang lemas. Bab 1376, tidak bisa kabur. Bagaimanapun juga, itu adalah pistol. Tidak ada yang berani mengambil risiko saat menghadapi senjata api. Karena tidak peduli secepat apapun kamu berlari, kamu tetap tidak akan lebih cepat dari peluru. Oleh karena itu, suara tembakan ini seperti tombol berhenti yang tiba-tiba ditekan. Semua orang tercengang dan membelalak di tempat. Mereka masih mempertahankan gerakan berlari tanpa bergerak. Sialan! Beraninya kalian! Kalian berani menyerang siapa saja, ya? Hari ini aku akan memeriksa berapa otak yang kalian punya. Kristo dan Rujin memimpin pasukan kemari dengan wajah muram. Di malam yang redup, mereka tidak bisa melihat berapa banyak anggota pasukan yang dipimpin oleh Kristo, tapi mereka melihat di belakang Kristo dan Rujin terdapat banyak kepala yang sedang bergerak.
seolah-olah mereka adalah arus sungai di malam hari yang terus mengalir dengan deras. Ini! Puluhan pemuda itu langsung gemetar ketakutan. Valentino akhirnya bisa menghela napas. Dia perlahan berbalik, lalu menarik Amelia bangun dari tanah. Valentino, apakah kamu baik-baik saja? Amelia sepertinya ketakutan barusan. Sampai saat ini, barulah dia sadar kembali dan buru-buru memeriksa seluruh tubuh Valentino. Karena penampilan Valentino sekarang benar-benar sangat mengejutkan. Sekujur tubuhnya penuh dengan bercak darah. Aku baik-baik saja. Valentino menatap Amelia dengan tatapan yang rumit. Tindakan Amelia barusan yang rela menghadang pisau untuk Valentino tanpa memedulikan nyawanya sendiri, telah membuat hati Valentino merasakan sedikit kehangatan. Semua orang takut mati, tapi ada sesuatu di hati yang memang lebih penting dari nyawa sendiri. Dari tindakan Amelia barusan, tampak jelas bahwa dia telah menganggap keselamatan Valentino lebih penting daripada nyawanya sendiri. Valentino menghela napas pelan, lalu bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu bodoh? Tapi aku rela. Balas Amelia dengan nada yang sangat serius. Semacam perasaan yang rumit untuk dijelaskan diam-diam memenuhi hati Valentino. Kemudian, Valentino menghela napas pelan dan menoleh ke arah Kristo. Kak Lano, apakah kamu baik-baik saja? Kami datang terlambat. Kristo berteriak dengan keras ke arah Valentino sambil memegang sebuah senjata api di tangan kirinya. Rujin dan Kristo sama-sama merasa sedikit bersalah. Dilihat dari situasi tempat ini, tampak jelas bahwa mereka baru saja tiba setelah Valentino selesai bertarung. Kalau bukan karena Valentino cukup kuat, dia mungkin telah mati dibunuh oleh orang-orang itu. Aku baik-baik saja, kata Valentino sambil melambaikan tangannya. Dengan perjalanan dari distrik komersial Reverso ke sini, itu sudah sangat susah payah bagi Kristo untuk bisa tiba di sini dalam waktu sesingkat ini. Baik. Suruh mereka semua berlutut dulu. Kristo mengangguk, kemudian memberi perintah kepada orang-orang di belakangnya. Sekarang Wiryandi benar-benar ketakutan. Dia duduk di dalam mobil dengan wajah pucat. Dia ingin kabur, tapi tidak bisa. Namun, bagaimana mungkin dia mau duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Oleh karena itu, Wiryandi pun menemukan sebuah ide. Dia tiba-tiba menurunkan kaca jendela mobil dan berteriak keras. Cepat lari! Kalian akan mati jika hanya berdiri diam di sana, masih akan ada peluang hidup kalau kalian semua berlari. Anggota mereka tidak banyak, mereka tidak mungkin bisa menangkap semua orang. Cepat lari! Wiryandi berteriak dengan keras. Dia ingin mengacaukan situasi di sana agar dirinya bisa kabur di tengah kekacauan. Setelah mendengar teriakan Wiryandi, puluhan pemuda itu tertegun. Mereka masih merasa ragu. Cepat lari! Masih ada peluang hidup kalau kita berlari. Benar, mereka tidak akan bisa menangkap kita semua. Cepat lari! Begitu ada yang memimpin, semua orang pun setuju. Dalam sekejap waktu, puluhan pemuda itu pun berlari gila-gilaan ke berbagai arah. Setelah melihat adegan itu, Kristo dan Rujin hanya mencibir. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa kabur hari ini. Begitu Kristo berteriak, dia langsung menarik pelatuk pistol dengan kuat dan peluru pun ditembakkan. Segera setelah itu, tiba-tiba muncul banyak orang di kedua sisi jalan. Mereka langsung memblokir seluruh arah pelarian puluhan pemuda itu. Puluhan pemuda itu tercengang dalam sekejap. Jalan di seluruh arah telah dipenuhi oleh bala bantuan Valentino. Bagaimana mereka bisa lari? Dor! 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 3 peluru langsung ditembakkan dan mengenai tumbuhan-tumbuhan hijau di sebelah mereka. Daun hijau yang tak terhitung jumlahnya semuanya jatuh karena ditembak, kemudian mengejutkan orang-orang itu lagi. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Saat ini, puluhan pemuda itu seperti pangsit yang telah dibungkus rapat. Mereka tidak bisa kabur. Setelah melihat kekacauan terjadi, Wiryandi langsung menyalakan mobil dan hendak melaju keluar. Namun,
Mata Kristo sangat tajam, dia langsung menargetkan mobil Wiriandi. Boom! Begitu dia mengangkat tangan dan menembak, sebagian besar kaca depan mobil Wiriandi langsung pecah. Sialan! Tembak ban dia! Dia pasti tidak bisa kabur! Pecahkan ban dia! Rujin berteriak, kemudian menembakkan peluru berturut-turut ke arah ban mobil Wiriandi. Boom! Boom! Bruk! Peluru ditembakkan ke ban kanan depan mobil dengan kuat, kemudian langsung menyebabkan ban mobil pecah dan menimbulkan suara ledakan yang keras. Wiriandi di dalam mobil langsung merasakan bahwa mobil tiba-tiba miring ke sebelah kanan setelah dia buru-buru menginjak pedal, kemudian alat kendalinya sama sekali tidak bisa dikendalikan dengan stabil. Dor! Dor! Beberapa peluru ditembakkan berturut-turut dan ada satu ban lagi yang pecah. Tanpa dukungan ban, mobil tidak akan bisa bergerak. Akan tetapi, Wiriandi masih tidak putus asa, dia terus menginjak pedal gas dengan kuat. Brum! Deru mesin meraung seperti guntur dan bahkan pipa knalpot mobil pun mengeluarkan asap hitam yang tebal. Mobil yang kehilangan dukungan ban itu juga terus bergesekan di atas tanah, menimbulkan percikan api yang besar bagaikan kembang api. Masih tidak puas? Kristo berteriak marah dengan keras, kemudian dia menembak ruang pengemudi beberapa kali. Dor! Dor! Kaca jendela sama sekali tidak bisa menahan kekuatan peluru. Kaca pun langsung pecah dalam sekejap. Ada sebuah peluru yang mengenai kursi pengemudi. Kursi pengemudi yang terbuat dari kulit itu langsung berlubang. Sedangkan peluru terakhir, ia langsung menusuk ke dalam lengan Wiriandi sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Ih! Ih! Wiriandi menarik napas dingin berkali-kali. Kemudian, dia menendang pintu mobil hingga terbuka dan hendak lanjut berlari ke belakang. Beraninya kamu lari! Apakah kamu tidak tahu siapa orang yang kamu singgung? Kristo mencibir, lalu mengangkat pistol lagi dan menembakkan seluruh sisa peluru yang ada. Dor! Dor! Krak, krak! Setelah Kristo mendengar suara tembakan kosong berkali-kali, barulah dia berhenti. Selain lubang di tanah di bawah kaki Wiriandi, juga ada sebuah peluru yang mengenai siku kakinya. Darah langsung memuncrat keluar, membuat Wiriandi kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke tanah. Namun, keinginan Wiriandi untuk bertahan hidup sangatlah kuat. Meskipun dia telah tertembak 2 kali, dia masih tidak menyerah. Dia berusaha untuk menarik tanah dan terus bergerak ke depan. Serahkan dia kepada Kak Lano saja. Untuk semua orang yang ada di sini, pegang kepala kalian dengan 2 tangan, lalu berlutut. Bab 1377, mengampuni nyawamu yang tak berharga itu. Kristo menunjuk lusinan pemuda yang tersisa dan berteriak. Drap, drap, drap! Orang-orang bersenjatakan pistol menyerbu dari segala arah. Jumlah total pasukan bersenjata keluarga Arden, Kristo dan bawahannya serta pasukan keluarga lainnya ada 500 orang. Banyak dari mereka yang terkejut dengan kejadian yang dialami Valentino, mana berani mereka tidak melakukan yang terbaik? Melihat begitu banyak orang yang menerjang, lusinan pemuda pun gemetar ketakutan dan terus menggertakkan gigi. Bruk! Tanpa basa-basi, belasan pemuda itu jatuh berlutut dengan tangan di atas kepala dan diam 1000 bahasa. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk kabur ketika berhadapan dengan ratusan pasukan. Selain itu, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Aku benar-benar tidak mengerti, sudah zaman seperti apa sekarang? Bisa-bisanya masih ada orang idiot seperti kalian? Kristo maju selangkah dan menghantamkan pistolnya ke bagian belakang kepala seorang pemuda, lalu langsung membuat pemuda itu tersungkur ke tanah. Kalian tahu tidak apa arti nama Lano di kota makmur sekarang? Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, kalian tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Apa kalian mengerti? Hardik Kristo sambil melotot. Iya, iya. Tidak ada yang berani membantah.
Perkataan ini benar. Dalam lingkaran bisnis sekarang ini, Valentino menjabat sebagai pengusaha ternama Kota Makmur. Dia menduduki aset yang tak terhitung jumlahnya dan mengendalikan nadi perekonomian super distrik komersial Reverso. Dalam hal kekuasaan, baik 4 keluarga kecil Kota Makmur maupun keluarga Arden yang menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Kota Makmur, semua punya hubungan dekat dengan Valentino. Dalam keadaan seperti ini, meski Valentino tidak mengatakan terang-terangan bahwa dia yang menguasai Kota Makmur, namanya tetaplah terkenal. Hentakan kakinya bisa membuat seluruh Kota Makmur bergetar. Jadi, yang Kristo tidak mengerti adalah apa yang ada di otak para idiot ini sampai berani melawan seseorang seperti Valentino? Apa mereka tidak pernah berpikir akan konsekuensi menyentuh Valentino? Bahkan meski mereka mengubur diri di bawah tanah, mereka tetap akan dicari sampai ketemu. Kalian baru bisa mencari uang kalau bernyawa. Kalau kalian mati, apa kalian bisa menghamburkan uang itu? Coba bilang, apa kalian masih tidak paham kenapa orang sepertiku, yang dari awal menyinggung begitu banyak orang di Kota Makmur masih bisa hidup dengan baik sampai sekarang? Berapa banyak hal yang bisa orang-orang seperti kalian ini sentuh? Kalian mau membuat dunia kacau balau? Tolol! Idiot! Berlutut saja kalian seperti ini. Biar Kalano sendiri yang membereskan kalian nanti waktu dia pulang. Kristo melangkah maju, lalu menendang tubuh seorang pemuda yang mulai goyah. Pemuda itu pun buru-buru memperbaiki postur tubuhnya. Belasan orang yang sebelumnya bersikap arogan ini, sekarang mendengus saja tidak berani. Di sisi Wiryandi, sekarang semua sudah berakhir dan dia sangat ketakutan. Wiryandi tahu bahwa Valentino pasti bukan orang biasa. Pasti ada yang membantu Valentino sehingga pria ini datang dengan niat membunuhnya. Namun, Wiryandi sangat yakin bahkan meski Kristo dan yang lainnya datang, dia pasti bisa menangkap Valentino sebelum mereka datang dan menyiksanya dulu. Namun, dia salah karena sudah mengabaikan kekuatan tarung Valentino dan juga mengabaikan fakta bahwa sekarang Valentino punya pistol. Jadi, salah satu langkah saja, seluruh permainan akan berakhir. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Gumam Wiryandi sambil merangkak di tanah. Darah yang mengalir dari lengan dan kakinya membuat jejak di mana tangan dan kakinya diseret. Dia terlihat sangat mengenaskan. Padahal, awalnya Wiryandi masih berkata tidak takut mati dan akan menjadikan Valentino sebagai kambing hitam. Namun, saat benar-benar sudah waktunya menghadapi kematian, Wiryandi ingin sekali berlutut pada Valentino dan memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku yang salah, jangan bunuh aku. Wiryandi menangis, setelan baju mahalnya sudah seperti pel karena tertutup begitu banyaknya debu. Namun sekarang, bagi Wiryandi, yang terpenting adalah bisa kabur. Mana mungkin dia mencemaskan nasib bajunya? Wajah dan martabat pun tidak lebih penting dari nyawanya. Biug! Sontak, Wiryandi berhenti merangkak. Karena di depannya, muncul sepasang sepatu. Wiryandi berhenti bergerak, menelan air liurnya dan kemudian mengangkat kepalanya dengan ngeri. Matanya menelusuri orang yang berdiri di hadapannya, mulai dari sepatu, kaki, sampai akhirnya dia bisa melihat wajah dengan raut datar itu. Kebetulan sekali, saat ini dia bertatapan dengan Valentino yang juga menatapnya dengan sangat tenang. Gelup! Wajah Wiryandi pucat pasi, dia menelan ludahnya sekali lagi dengan jantung berdebar kencang. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang, dia yang berdiri hanya menatap Wiryandi yang merangkak di bawah. Tatapannya tidak terlihat sedih ataupun bahagia, seakan sedang melihat orang mati saja. Pada akhirnya, kamu yang berlutut di hadapanku. Valentino yang menatap Wiryandi dari atas mengatakannya dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Huf, huk, huf. Ketika melihat tatapan tenang Valentino, Wiryandi merasakan aura dingin yang memancar dari tubuh Valentino dan memikirkan kembali perlakuan Valentino sebelumnya. Wiryandi benar-benar ketakutan, giginya sampai gemetaran. Waktu aku beri kesempatan, kamu tidak menghargainya. Sekarang,
Tidak ada kesempatan lagi. Valentino mengulurkan telapak tangannya perlahan, lalu mengeluarkan belati yang sangat mengerikan. Belati itu terlihat seperti ular berbisa yang haus darah dan mengeluarkan suara yang beracun. Wiriandi yang menyaksikan hal ini jadi sangat pucat. Butiran keringat muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Wiriandi bergetar sesaat dan Valentino langsung mengerutkan kening. Samar-samar, tercium bau pesing. Wiriandi yang tadi bersikap begitu arogan dan memaksa Valentino berlutut, sekarang begitu ketakutan sampai buang air kecil di celana. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa pecundang sepertimu berani menyiksaku? Valentino benar-benar kehabisan kata-kata. Wiriandi bahkan tidak peduli dengan raut wajahnya saat ini, dia terus menganggukkan kepalanya sebagai ganti jawabannya. Tuan Lanau, kumohon lepaskan aku. Aku hanya pesuruh, kumohon sebagai yang lebih berkuasa. Kamu jangan membuat perhitungan dengan orang kecil sepertiku. Wiriandi masih terus memohon belas kasihan, tapi Valentino hanya menyeringai. Sepertinya tidak ada yang bernasib baik kalau sampai jatuh ke tangan Valentino, benar bukan? Bruk. Wiriandi menahan rasa sakitnya untuk bangkit berdiri, kemudian berlutut di hadapan Valentino. Wiriandi terus mengantukkan kepalanya ke tanah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tuan Lanu, aku salah, aku sudah bersalah. Aku kehilangan akalku untuk sesaat, kumohon ampuni nyawaku yang tak berharga ini. Istriku ada di rumah sakit dan putraku masih berusia 2 tahun. Mereka tidak bisa hidup tanpaku. Wiriandi menangis dan mulai memohon belas kasihan kepada Valentino. Gerakan Valentino berhenti. Tidak ada orang yang sempurna. Hati lembut adalah kelemahan terbesar Valentino. Bahkan meski dia sudah mengalami begitu banyak hal, termasuk membunuh, dia tetap tidak bisa benar-benar berkeras hati. Apalagi sebentar lagi Valentino akan menjadi seorang ayah, tentu dia semakin ragu saat mendengar kata anak. Oleh sebab itu, gerakannya terhenti. Saat melihat kata-katanya berpengaruh pada Valentino, Wiriandi buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan kaki Valentino. Tuan Lanau, putraku yang berusia 2 tahun itu menderita penyakit jantung bawaan. Biaya pengobatannya sangat besar. Aku melakukan hal ini karena tidak punya jalan lain. Aku butuh uang. Tuan boleh membunuhku, tapi kuharap Tuan bisa mengampuni putraku yang bernasib kurang beruntung itu. Bab 1378, bunuh dia. Wiriandi memohon belas kasihan sambil menangis terseduh-seduh dan membuat Valentino semakin ragu-ragu. Valentino menundukkan kepalanya perlahan, menatap belati tajam di tangannya. Dia hanya perlu mengibaskan benda ini untuk menghabisi Wiriandi, setelah itu semuanya berakhir. Namun, istri dan anaknya Wiriandi memang tidak bersalah. Tuan Lanau, kumohon lepaskan aku. Ampuni aku akan langsung membawa keluargaku pergi meninggalkan kota makmur dan tidak akan pernah berani lagi menyentuhmu. Wiriandi menatap Valentino dengan penuh harap. Valentino jadi ragu-ragu. Dia terhasut dan merenungkannya sejenak. Saat ini, Valentino sangat bingung. Istri dan anaknya Wiriandi pasti tidak akan bisa hidup tanpanya. Namun, Valentino teringat akan serangan fatal yang Ellen layangkan padanya di kota Neo dulu. Valentino memang berhati lembut, tapi dia tidak bisa mengontrol nasib orang lain. Valentino tidak setuju untuk mengambil risiko akan keselamatan orang-orang di sekitarnya demi hidup mati orang lain. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Valentino kembali meremas serat belati di tangannya. Wiriandi harus mati. Dulu di distrik komersial Reverso, Valentino sudah pernah melepaskan Wiriandi, tapi pria ini tidak bertobat. Sebaliknya, Wiriandi malah mengutus orang untuk membunuh Valentino. Kali ini kejahatannya tidak termaafkan. Valentino tidak ingin apa yang terjadi di kota Neo terulang kembali. Jadi, Valentino harus membunuh Wiriandi. Harus diakui, setelah mengalami kejadian kali ini, Valentino memang sudah berkembang pesat. Kamu, pergilah, sedangkan untuk istri dan anakmu. Valentino berujar dengan lembut,
Tapi sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba Kristo berteriak, "Kak Lanau, ada masalah?" Kristo berjalan mendekat sambil membawa ponsel. "Apa?" tanya Valentino dengan sedikit mengernyit. "Idiot ini berbohong padamu. Sampai saat ini, dia masih berani bohong. Dia pantas dibunuh." Kristo melihat informasi di ponselnya dan terlihat sangat tidak senang. Valentino tercengang waktu mendengar perkataan Kristo, lalu dia menatap Wiriandi. Wiriandi membelalakan matanya dan buru-buru bersujud. "Tidak, Tuan Lanau, aku tidak berbohong padamu. Putraku benar-benar punya penyakit jantung bawaan." Valentino mengalihkan pandangannya, lalu menatap Kristo dan bertanya, "Coba ceritakan. Wiriandi memang punya seorang putra berusia 2 tahun dan putranya memang punya bawaan penyakit jantung. Tapi, setelah bajingan ini tahu istrinya melahirkan putra dengan penyakit jantung, tanpa basa-basi, dia langsung mengusir mereka berdua dan tinggal di rumah kontrakan di luar. Sebelum anaknya lahir, dia sering melecehkan istrinya. Kalau dibantah, dia tidak segan-segan main tangan. Banyak orang tahu akan hal ini karena tiap kali dia menghajar istrinya, dia akan minum-minum di luar untuk pamer kekuasaannya. Dan yang terpenting lagi adalah istrinya bersedia menemaninya meski dia miskin. Istrinya rela menderita selama bertahun-tahun lamanya, tapi sekarang setelah dia punya kehidupan yang lebih baik, dia malah mengusir anak istrinya, lalu menghabiskan sepanjang hari di luar dengan minum-minum." Begitu mengatakan hal ini, Kristo sudah tidak tahan lagi. Dia langsung melangkah maju dan menendang Wiriandi sampai terpental. "Kamu mabuk ya? Kamu punya uang untuk bersenang-senang di luar tapi malah tidak mengurus anakmu sendiri? Masih bermuka tebal pula dengan menggunakan anakmu sebagai alasan mencari uang? Kemarin saja ada orang yang melihat istrimu mengemis uang padamu. Sekarang kamu masih berani bilang seperti itu? Meski aku, Kristo, juga suka main wanita, tapi aku jijik dengan sampah sepertimu." Kristo terus memaki dan menendang Wiriandi. Wiriandi melebarkan matanya dan merasa panik. Dia tidak menyangka bahwa Kristo akan menyelidiki kondisi dengan begitu cepat. "Tuan muda Kristo, aku tidak berbohong. Aku benar-benar tidak berbohong." Wiriandi melindungi kepalanya dan memohon belas kasihan. Kristo mendengus dingin dan bertanya, "Apa perlu aku bawa istri dan anakmu ke sini untuk verifikasi?" Wiriandi tertegun mendengar hal ini. Dia tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu memang pantas direndahkan," ujar Valentino sambil sedikit mengernyit. "Aku salah. Tuan Valentino, aku akan berubah. Kedepannya aku pasti akan memperlakukan mereka dengan baik. Kumohon lepaskan aku." Wiriandi masih terus memohon belas kasihan, tapi Kristo tidak mengizinkannya bicara dan terus menghajarnya kuat-kuat. Banyak emosi yang berkecamuk di hati Valentino saat mendengar informasi hasil penyelidikan Kristo. Meski sama-sama manusia, hati mereka berbeda-beda. Semua jenis manusia ada di dunia ini. "Perang!" Sontak, Valentino pun kehilangan minat. Dia melemparkan belati di tangannya ke tanah, kemudian minggir ke samping. Dia tidak punya minat turun tangan untuk menghabisi sampah seperti Wiriandi. "Kak Lanau, bagaimana dengannya?" tanya Kristo setelah lelah menendang. Saat ini, Wiriandi terkapar di tanah dengan mulut penuh darah. Tendangan Kristo membuatnya kehilangan beberapa gigi. "Sampah sepertinya. Buat apa kalau tidak dibunuh? Disimpan untuk tahun baru?" Valentino mendengus dingin, lalu balik badan dan beranjak pergi. Membunuh Wiriandi bisa dianggap sebuah kelegaan bagi istri dan anaknya yang sudah berjuang keras. Kalau tidak, Wiriandi akan menjadi mimpi buruk abadi mereka. "Aku tidak akan membunuhnya. Aku tidak mau mengotori tanganku. Sini, sini, sini kalian. Semuanya ke sini dan masing-masing tusuk dia, jadikan dia daging cincang." Teriak Kristo pada para bawahannya. Mereka semua yang dipenuhi amarah berkerumun, mengambil belati dan bergegas menyerang Wiriandi. Menemui pria bajingan seperti Wiriandi ini, setiap pria berdarah panas pasti ingin mengulitinya hidup-hidup.
Ah, aku salah. Jangan bunuh aku. Hal ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Wiryandi di dunia. Ratusan orang mengerubuninya dan terus menghujamkan belati ke tubuh Wiryandi. Sekali kloter serangan paling banyak hanya belasan orang yang bisa maju, jadi setelah mereka selesai menusuk Wiryandi, mereka akan gantian dengan orang di belakang. Di bawah terang lampu, orang-orang itu terus menghunus Wiryandi dengan belati yang berkilat terang, beserta noda darah yang terbawa. Orang-orang itu terus menghunuskan belati dan menyayat tanpa henti. Jerit kesakitan Wiryandi terus terdengar seiring dengan belati yang mengiris dagingnya. Semakin lama teriakannya semakin lemah, sampai akhirnya benar-benar tidak terdengar lagi. Meski tidak langsung melihat kejadian ini, orang-orang tetap bisa membayangkan Wiryandi yang dicincang menjadi saus daging. Para pemuda yang berlutut di tanah dengan menangkupkan tangan di atas kepala semakin takut dan langsung buang air kecil di celana, tubuh mereka tidak berhenti gemetar. Lihat tidak? Ini yang namanya bajingan sejati. Sikapnya ini menghina status pria yang tidak berperasaan. Waktu Amelia melihat Valentino mendekat, tanpa pikir dia juga merasa tidak adil terhadap istrinya Wiryandi. Untuk apa mengungkitnya? Tanya Valentino sambil sedikit mengernyit. Aku hanya ingin bilang, kamu jauh lebih baik dari kebanyakan pria. Jadi, kamu tidak harus keras kepala menjaga kesetiaan itu, bukan? Kalau kamu mencintainya, kamu juga bisa mencintaiku. Ujar Amelia sambil menggosok lengannya. Meski barusan Tony tidak sampai menikamnya saat Amelia menghadang pisau untuk Valentino, dia juga merasa pukulan saat didorong Valentino. Valentino menatap lengan Amelia dan berkata dengan lembut, Aku hanya punya sedikit cinta, jadi aku tidak bisa membaginya pada banyak orang. Hatiku juga sangat kecil, aku hanya bisa menampung satu orang. Jadi, maaf,